Shalom, God bless. Hari ini kita belajar untuk penciptaan kedua. Sang Kreator, setelah roh Allah melayang-layang, bumi belum berbentuk, alam semesta masih kosong, masih gelap. Itu adalah gambaran ketika kita belum mengenal Allah. Walaupun Kristen dari kecil, walaupun lahir sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah melayani di gereja, banyak orang belum mengenal Kristus. Ada beberapa pastor yang mengatakan belum lahir baru, gitu. It's okay, semuanya itu nggak masalah. Tetapi kita harus belajar bahwa kita itu masih belum berbentuk. Kita itu masih hidup dalam kegelapan. Kristen sih Kristen, rajin ibadah, melayani, tapi perilaku masih di dalam kegelapan. Gitu. Masih belum berbentuk karakter Kristus. Masih belum menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, itu kalau diumpamakan seperti Musa. Musa lahir menjadi seorang pangeran anak tiri dari putri Fir'aun. Dibesarkan bersama putranya Fir'aun, yaitu Raja Fir'aun, Fir'aun muda. Sehingga punya kuasa, punya kehidupan mewah. Setelah itu ketemu Allah. Dan Allah panggil dia. Tuhan menjadi rumput yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Lepaskan kasutmu. Sebab tanah yang kamu injak kudus. Tiba-tiba Allah hadir. Tiba-tiba teguran kepada Musa. Nasihat kepada Musa. Tapi Musa orang yang rendah hati. Karena sudah diproses di Midian. Jadi sebelum berjumpa dengan Tuhan, ada orang-orang sudah diproses kehidupannya. Paulus mengatakan, sebelum dunia dijadikan, aku sudah dipanggil, dipilih menjadi rasul. Yeremia katakan, sejak di dalam perut ibuku, aku sudah ditentukan menjadi seorang nabi. Sehingga kita dilahirkan oleh siapa, di mana, keadaan kita bagaimana, itu sudah Allah tentukan, bukan pilihan kita. Tetapi untuk kita menjadi sesuatu, menjadi siapa, mengikuti apa, mengikut siapa, itu pilihan. Namun Tuhan itu menggiring Musa jadi anak pangeran dari keluarga yang namanya akhir jadi budak. Anak pangeran nih menjadi menantu imam kepala, tapi tidak menjadi pangeran, menjadi gembala kambing domba. Sudah dipersiapkan. Mungkin ada orang-orang yang bisnisnya jatuh, lalu mencari Tuhan. Ada orang-orang yang mengalami sakit, lalu mencari Tuhan. Ada banyak kesaksian. Ada seorang teman yang masih belum menyembah Yesus. Sakit berbulan-bulan di Singapura, di opnam di Singapura, harta habis semua. Setelah itu dilayani seorang hamba Tuhan sederhana. Singkat cerita, menerima Yesus dan ingin membuktikan Yesus adalah Tuhan. Tuhan kasih kesembuhan. Sedang dokter merawatnya udah boleh dikatakan menurut kesaksiannya itu udah hopeless deh. Sembuh. Pulang ke Indonesia, bergelora, berapi-api melayani Tuhan sampai akhirnya menjadi penatua gereja, lalu memiliki pelayanan sendiri. Setelah itu dipanggil pulang, saudaraku. Nah, Musa, anak seorang pangeran, terus diletakkan Tuhan di Midian, tapi bukan menjadi jenderal perang. Karena sebagai anak pangeran harus mampu berperang. Mendampingi Fir'aun muda. Gitu ceritanya, sinetronnya, saudaraku. Dalam analisa bayangan kita nih. Ya. Nah, sebagai objektivitasnya, kita lihat Musa dipersiapkan pribadinya. Dia direndahkan sedikit. Gara-gara membunuh prajurit Mesir. Lalu diolok-olok sama bangsanya sendiri yang dia bela. Yaitu bangsa Israel. Larilah Musa. Sampai ke Midian. Menjadi menantu Yitro sebagai imam kepala. Ketemu Sifora. Punya anak berkeluarga.
Tetapi kemegahan Mesir sudah hilang. Tahap pertama persiapan Musa untuk memimpin di padang gurun, dari istana nih, tinggal di kemah. Dari anggur, makan buah kurma. Gitu. Bukan kurmanya salah, beda. Sajian anggur dengan sajian kurma berbeda. Gitu, saudaraku. Suasana berbeda. Tiba-tiba bisnis bermasalah, kolaps, sakit seperti teman. Tiba-tiba ada masalah di keluarga. Borok keluarga tiba-tiba terbuka. Mungkin pasangan tiba-tiba memiliki will. Anak yang tiba-tiba ternyata narkoba. Cara Allah memanggil, mempersiapkan umatnya untuk menuju kepada tujuan dia. Seperti Musa yang dipanggil menjadi pemimpin di padang gurun. Sehingga Musa 40 tahun dibentuk di Midian menjadi menantu Yitro, imam kepala. Tetap dapat fasilitas setengah. Karena imam kepala nih. Tetapi nggak punya jabatan resmi, nggak punya kuasa. Masih menikmati kekayaan tetapi tidak diberi kuasa untuk memerintah. Kalau di Mesir, dia punya pedang. Di Midian cuma punya tongkat gembala. Terjadi penurunan kehidupan. Itu masa persiapan buat anak-anak Tuhan untuk menuju pada tujuannya Tuhan, yaitu pemimpin umat di padang gurun, kalau dipanggil seperti Musa. Setelah itu ketemu rumput yang menyala-nyala. Tiba-tiba terdengarlah suara. Ternyata perjalanan hidup Musa 80 tahun ketemu dengan yang namanya ahli-ahli sihir. Orang-orang yang bekerja di kerajaan menjadi imam-imam okultisme, imam-imam kepala agama-agama, bahasa-bahasa, bangsa-bangsa di luar Yahudi. Bahasa Midian, bangsa Midian, bahasa Mesir, bangsa Mesir. Tapi mereka punya dewa-dewa. Musa diperkenalkan itu. Kenapa? Ketika Musa diutus Tuhan, ahli-ahli sihirnya Fir'aun itu melemparkan tongkat menjadi ular. Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, tapi ular yang dari tongkat Musa memakan ular daripada ahli-ahli sihir Fir'aun. Jadi Musa udah mengenal nih. Jadi Musa nggak kaget ketika lihat rumput itu menyala-nyala, nggak terbakar. Ingat saudaraku, sedikit pengetahuan. Okultisme selalu copy paste punyanya Allah, tetapi KW2. Gitu. Selalu dia mengcopy paste apa yang Allah kerjakan, tapi KW2. Sehingga di luar kita banyak kesuksesan, banyak ilmu sihir, banyak hal-hal yang membuat manusia itu merasa ada satu kekuatan di luar dia yang bekerja untuk dia. Tetapi kekuatan itu ada dua. Kekuatan daripada Allah, kekuatan dari roh-roh jahat. Gitu. Kerajaan-kerajaan kegelapan dengan kerajaan terangnya. Hari ini kita akan belajar Allah menciptakan terang dalam kehidupan seseorang. Lalu ada lagi kekuatan faith manusia, iman manusia yang menjadikannya. Karena kalau manusia itu beriman, entah kekuatan dari manapun, itu akan jadi. Sehingga penyembahan okultisme itu jadi. Alam yang lain, selain alam nyata, kehidupan kita secara material ini, itu ada. Tapi ada dua. Kuasa kegelapan dan kerajaan terang. Kuasa kegelapan, copy paste. Dia tidak memerintah. Gitu. Dia merusaknya. Dia menyelewengkannya. Dia tidak menciptakannya. Dia tidak mengaturnya. Dia menghancurkannya. Dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tidak ada kebenaran apapun di dalam dia sejak awalnya. Kita ke Alkitab. Nah, di situ manusia, spirit manusia, hati manusia, itu ketika percaya, itu jadi. Itu menjawab kenapa orang di luar dari daerah-daerah yang percaya dengan mistik, itu ketika mengirimkan okultisme, santet misalnya, itu nggak nyampe ke negeri maju. Negeri yang dipenuhi dengan orang-orang yang memakai intelijensinya, mindsetnya, mengerjakan hidup. Dia percaya
Kalau dia bekerja rajin, dia menabung, dia bisa beli rumah dengan cicilan misalnya. Maka dia nggak percaya tentang namanya hantu, setan, apalagi perbuatan okultisme. Dia nggak percaya. Nggak bisa. Ternyata faith, iman, keyakinan seseorang itu yang menjadikan, termasuk di dalam kerajaan terang. Barang siapa percaya kepadaku, itu banyak sekali diucapkan daripada Tuhan Yesus. Dia akan bla 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 bla. Gitu. Sedikit menyimpang ya, saudaraku. Nah, Musa itu tahu dunia okultisme. Tahu, belum tentu percaya. Cuman dia, ya, aku pernah lihat hal seperti ini. Disamperin sama dia. Itu kenapa Musa nyamperinnya. Tapi tiba-tiba suara, lepaskan kasut di kakimu. Tanah yang kamu injak itu kudus. Dia lepaskan. Lalu Allah mulai berbicara sama dia. Allah mulai memanggil dia untuk mengutus dia kepada Fir'aun. Ternyata Musa punya hubungan yang sangat dalam dengan Fir'aun muda. Ketika itu sudah menjabat menjadi raja, menggantikan ayahnya. Karena 40 tahun kemudian ketika dia lari dari Mesir. Sehingga perjumpaan Musa dengan Fir'aun muda yang sudah jadi raja, itu akrab. Tiba-tiba prajurit yang di perbatasan, yang di gerbang istana melaporkan, ada Moses. Yang benar. Moses, anak putri, anak tantemu. Gitu. Raja ada Moses. Moses yang mana? Moses anaknya tante. Wow, temanku itu. Jadi ada hubungan karib dulu. Lalu diterima oleh Fir'aun muda yang sudah jadi raja. Maka terjadilah pertemuan sampai 10 kali. Ternyata Allah merancangkan apapun yang dia perintahkan untuk kamu temui, Allah itu sudah meletakkan segala sesuatu supaya kamu berhasil untuk apa yang kamu kerjakan dan kamu temui. Mau dalam pekerjaan, mau dalam masuk rumah tangga, mau di dalam pelayanan, semua yang Allah udah tetapkan oleh karena perintah Allah, oleh karena firman Allah, Allah udah siapkan. Musa udah disiapkan punya hubungan karib dengan Fir'aun muda. Luar biasanya Allah di sana. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah dipilih, dipanggil menjadi rasul. Jadi Allah sudah mengkreat sebagai kreator. Kreator besar itu sudah mengkreator. Sudah menciptakan di kerajaannya dia, yaitu kerajaan terang, kerajaan Allah. Bahwa ada satu pribadi akan lahir bernama Saulus, nanti dia akan aku beri nama Paulus, nanti dia akan bla bla bla, setelah itu dia akan melayani aku. Dia akan menjadi rasulku. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Yang penting satu, yang saudara lakukan sesuai perintah Tuhan enggak? Saudara hidup di dalam perintah firman Tuhan enggak? Taat terhadap larangan, perintah, nasihat dari firman Tuhan. Kalau saudara lakukan dalam bisnis, pelayanan, keluarga, dalam hal apapun, saudara taat pada perintah Tuhan, taat pada kebenaran firman Tuhan yang tertulis, saudara aman. Tuhan sudah sediakan. Seperti Musa ketemu Fir'aun nggak dibunuh, bahkan 10 kali. Tetapi Tuhan memperlengkapi Musa dengan kuasa. Ambil kayu itu jadi tongkat. Tuhan kalau bekerja tidak dari yang the best. Dia akan pakai yang paling buruk. Yang paling kecil. Seperti Yusuf yang sombong. Seperti Musa, seorang pembunuh. Seperti Paulus, raja tega. Tuhan panggil. Jadi kita nggak boleh merasa bahwa aduh aku ini paling nggak layak, paling bodoh, aku tuh paling nggak sekolah, aku tuh paling dari kampung, aku nggak seperti yang lain. Nggak layak, nggak boleh lagi saudaraku. Nggak benar itu. Karena Allah bisa panggil saudara melebihi yang lain sesuai rencana Allah. Bukan saudara lebih, tapi karena kasih karunia panggilannya. Seperti Musa, anak budak yang menjadi putra Firaun, menjadi menantu imam kepala Midian, menjadi pemimpin di padang gurun. Perjalanan Musa seperti itu. Hidup di dalam gelap,
lalu dipersiapkan memimpin di dalam kerajaan terang sebagai salah satu pemimpin umat yang sudah ditentukan kerajaan perang, ya. Nah, di situ 40 tahun dipersiapkan, saudaraku. Yusuf juga sama. Daud gembala kambing domba, tapi menjadi raja umat Tuhan seperti Musa. Yusuf memerintah di Mesir. Musa dikeluarkan dari Mesir, tinggal di padang gurun. Yusuf tinggal di tanah Kanaan sebagai bangsa nomaden, walaupun anak orang kaya, tetapi menjadi pemimpin hebat di Mesir. Musa dari Mesir tinggal di padang gurun. Yang tinggal di tanah Kanaan, bangsa nomaden tinggal di Mesir. Rencana Allah itu sempurna. Setiap orang dijadikan sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Dan ingat, dipersiapkan. Musa dipersiapkan 40 tahun menjadi seorang pangeran, 40 tahun menjadi anak mantu dari imam kepala Midian. Musa itu adalah pangeran dan panglima perang, bawa pedang. 40 tahun dia menjadi gagah perkasa. 40 tahun kemudian dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di padang gurun dengan dilepaskan pedangnya menjadi anak mantu daripada imam kepala Midian dengan tidak sengaja karena dia bunuh prajurit Mesir. Tapi Allah sudah rancang semua. Jadi saudara nggak bisa bilang, oh ini kesalahanku maka aku nggak berkenan sama Tuhan. Oh ini kesalahanku maka hidupku hancur. Tidak ada. Segala sesuatu Allah Tuhan bekerja untuk mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Itu masih dalam rencana Allah. Yang penting hati saudara tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Taat pada perintah firman. Taat pada perintah Tuhan. Kalau ada kesalahan, minta ampun seperti Daud. Tetap rencana Allah berjalan, dia tetap dijadikan raja. Tanpa mengangkat pedang kembali. Walaupun sesaat jatuh. Diambil alih oleh anaknya. Tetapi tidak lama kemudian, setelah dia bertobat, Allah kembalikan kok. Tanpa berperang. Panglima perangnya yang berperang. Dia nggak boleh berperang. Dan Tuhan sudah sediakan hutan yang memakan lebih banyak prajurit daripada pertempuran. Absalom dibunuh oleh Yoab dan bujang-bujangnya. Tanpa Daud sendiri yang membunuh. Jadi dalam hidup ini, kita yang pertama tidak boleh minder, merasa tidak layak, karena Tuhan bisa letakkan yang kaya ke padang gurun, pangeran tinggal di padang gurun, yang di tanah Kanaan, bangsa nomaden, itu tinggal di istana. Menjadi Perdana Menteri, lebih daripada pangeran. Memerintah seluruh kerajaan Mesir. Rencana Allah itu indah, tidak terselami. Jadi kita tidak boleh menebak, mengukur dengan keberadaan kita. Saat ini dan saat lalu. Nggak boleh. Daud mengalami kegagalan ketika menjadi raja, sudah masuk rencana Allah. Tetapi karena bertobat, nah garis bawahi, bertobat, gitu, tahu salah, nggak pingin mengulangi. Daud itu tetap dipulihkan menjadi seorang raja. Jadi saudaraku, ketika kita belum punya apa-apa, Allah sudah tetapkan untuk menjadi siapa. Kita belum siapa-siapa. Kita belum punya apa-apa. Tapi kita menjadi siapa-siapa dan punya apa-apa. Gitu. Di dalam perjalanan, bisa ketika kita sudah jadi siapa-siapa, punya apa-apa, jatuh, salah sama Allah, seperti Daud. Ketika datang pada Allah, menyadari kesalahan, mau dikoreksi, kita bertobat, Allah tetapkan, ketetapannya tetap jalan kok. Saul yang tidak bertobat, tetap jalan ketetapannya jadi raja. Tetapi akhir hidupnya bunuh diri masuk neraka. Kalau Daud mati di atas pembarikan walaupun sakit. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Allah punya absolutely. Allah punya hati sama kita, utuh. Walaupun kita tidak utuh. Allah itu sempurna kasihnya. Walaupun kita tidak sempurna mengasihi Dia. Allah itu sempurna di dalam jalan-jalannya. Walaupun kita tidak sempurna mengikuti jalan-jalannya. Karena Alkitab mencatat bahwa yang sempurna itu ketika datang akan menyempurnakan kita. Paulus tulis itu.
Sehingga Paulus karakternya kepada pelayanan luar biasa. Tapi karakter pribadinya banyak hal yang harus dia terima. Kemarahan dia. Lalu dia mengusir Markus. Tetapi pelayanan Paulus tidak ada yang gagal. Pendirian pelayanan dia di luar Yahudi semua selesai. Karena Paulus mengakhiri dengan tulisan yang diakui sebagai firman Tuhan oleh Tuhan sendiri, bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan benar. Sehingga aku akan memperoleh mahkota kehidupan yang disediakan Allah. Jadi tidak ada yang sempurna, saudaraku. Kita kembali lagi, Musa itu belum dibentuk akhirnya menjadi pemimpin umat yang disempurnakan oleh Tuhan. Walaupun dia salah, yang terakhir tidak boleh masuk tanah perjanjian karena memukul batu. Karena Musa sering berdebat sama Allah. Tapi Musa sudah ditetapkan kematiannya, mayatnya pun diperebutkan setan sama malaikat. Sehingga disembunyikan. Gitu. Dan semua legitimasi diberikan pada Yosua. Daud pun sama. Dia ketika selesai dalam hidupnya, dia dikumpulkan bersama nenek moyangnya. Lalu legitimasi daripada pelayanan atau pekerjaan dia, semua dilimpahkan kepada Salomo yang ditunjuk Allah. Daud kepada Salomo, Musa kepada Yosua, Elia yang pernah lari dari pelayanan kepada Elisa. Yusuf ketika selesai memerintah di Mesir, tidak ada kelanjutannya. Karena rencana Allah. Sehingga kita nggak boleh melihat kerajaan Allah yang bekerja di keluarga orang lain. Kerajaan Allah yang bekerja di pekerjaan orang lain. Kerajaan Allah yang bekerja di pelayanan orang lain. Yang penting kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu seperti Musa. Ketika kita ada masalah, bertemu dengan masalah, kita ke pintu namanya kemah pertemuan. Di mana Allah, nggak usah Musa ngomong, Allah langsung turun berupa awan yang berbicara kepada umat. Karena Musa melaksanakan perintah Allah, hidup di dalam, semua tinggal di dalam perintah Allah. Artinya, Musa hidupnya itu selaras dengan perintah Allah. Dia tinggal di padang gurun. Gitu, saudara. Musa tinggal di dalam perintah Allah. Jadi, ketika saudara melakukan perintah Tuhan, tinggal di dalam perintah Tuhan, tanpa saudara minta tanda kutip, tanpa saudara ngomong, Tuhan akan ngomong sama saudara ketika saudara bermasalah. Pekerjaan yang karena perintah Allah, rumah tangga yang melaksanakan perintah Allah, pelayanan yang melaksanakan karena perintah Allah. Semua yang dikerjakan karena taat pada perintah, lalu taat kepada firman Tuhan yang tertulis dengan tidak sempurna. Sehingga Musa ketika menghadapi masalah, dia menuju kemah pertemuan, Allah turun berupa awan yang berbicara, menyampaikan segala perintahnya. Daud ketika bermasalah, Tuhan utus Nabi Nathan. Semua dalam kerangkanya Allah. Namun Saul menolak perintah Allah untuk namanya menyembelih, memusnahkan seluruh ternak apapun dimiliki Raja Agag yang dikalahkan oleh Saul oleh karena pertolongan Tuhan. Saul ditolak menjadi raja, diberikan kepada Daud, tetapi penetapan Allah pada awalnya Saul tetap menjadi raja, tetapi ada penambahan firman-Nya, keturunannya lenyap. Karena ditulis,
keturunanmu akan aku lenyapkan. Sehingga anak Saul, Yonatan, 3 anak laki-lakinya mati semua. Yang hidup cuma Mikal. Mikal pun mandul. Tongkat kerajaan turun pada Daud tanpa Daud yang minta, tanpa Daud berperang. Daud diminta oleh penatua-penatua Yehuda, penatua-penatua Israel. Daud memerintah dulu 7 tahun di Yehuda. Setelah itu memerintah 33 tahun. Yang menjadi satu yaitu Israel. Menyatu kerajaan itu. Nah, di situ firman Allah berjalan sendiri. Firman Allah meneguhkan dirinya. Firman Allah itu diteguhkan Tuhan terjadi. Tanpa Daud sendiri yang harus berperang dan orang Israel memimpin Israel. Karena Allah memanggil yang namanya Nabi Samuel untuk mengurapi Daud yang menjadi gembala kambing domba. Sementara Saul bermasalah sama Allah, sementara Allah sudah menetapkan Daud sebagai penggantinya. Dan Daud sukses sebagai penggantinya. Walaupun dia bermasalah di tengah jalan. Saul akhirnya mati tragis masuk neraka. Karena tidak mentaati perintah, tidak tinggal di dalam ketetapan Alkitab. Yaitu dia memberikan korban persembahan. Mengadakan korban persembahan yang tugas seorang nabi, seorang hakim namanya Nabi Samuel. Dia langgar semua. Ditegur, dia nggak mau terima semua. Kita ketemu di sini, saudaraku. Apabila kita dengan terang-terangan melanggar firman, bukan karena kecerobohan, bukan karena kelalaian, bukan karena kealpaan, tidak sengaja. Kalau terang-terangan, kita akan menghadapi hukuman Tuhan. Apabila tidak sengaja, mungkin ceroboh, alpa, lalai, Tuhan akan tegur dengan disiplin. Daud ditegur ketika membunuh Uria, didisiplin, dikeluarkan dari kerajaannya. Setelah kembali, Daud tidak mengulangi. Daud itu Tuhan sendiri yang menobatkan dia menjadi raja. Kembali, meletakkan dia sebagai raja. Karena ketika dalam perjalanan kekalahannya Daud bicara, biarlah ini menjadi belas kasihan Allah. Yang kedua, kalau memang Tuhan tetapkan aku kembali ke Yerusalem, dia ada atur imam-imam harus kembali ke Yerusalem. Kalau memang Tuhan tetapkan aku harus kembali ke Yerusalem, aku akan kembali. Tetapi apabila Tuhan tetapkan aku nggak kembali ke Yerusalem, siapa yang dapat melawan perintah Tuhan? Dia legowo menerima kejatuhan dia. Di situ Allah kembalikan dia. Karena dia itu dianggap antara lain lalai, ceroboh, alpa. Melakukan kesalahan karena ketidaksempurnaannya. Itu saudaraku. Jadi Allah dudukkan dia kembali raja tanpa berperang. Nah, itulah kita perjalanan anak-anak Tuhan di dalam proses pembentukan dari bumi yang kosong, alam semesta kosong yang gelap. Itu bagaimana Tuhan bekerja. Musa itu diletakkan di Mesir, di Midian, sampai memimpin 40 tahun di padang gurun. Itu sesuai rencana Allah. Demikian juga yang namanya Daud. 17 tahun menggembala kambing domba, 13 tahun dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, 40 tahun memerintah sebagai raja. Saul 40 tahun memerintah sebagai raja, tapi melawan kehendak terang. Nggak mau dipisahkan dari kegelapan. Karena setelah itu firman Allah mengatakan, jadilah terang. Setelah jadilah terang, setelah kita dipanggil oleh terang yang ajaib, dipanggil oleh kerajaan terang, kerajaan Allah, kita nggak mau dipisahkan dari kegelapan. Karena setelah itu firman tertulis, maka Allah memisahkan terang dan gelap. Jadilah petang, jadilah pagi. Amin, saudaraku. Itulah proses pembentukan Tuhan. Yang pertama, Allah akan menciptakan terang di dalam batin kita. Roh Kudus diutus tinggal di dalam kita setelah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, atau ada yang memiliki dasar bahwa harus lahir baru. Semuanya oke, tetapi buahnya harus kita lihat.
Segala sesuatu itu benar, tetapi ujilah segala sesuatu dari buahnya. Itu Yesus yang ngomong. Ya, ujilah segala sesuatu dari buahnya. Nah, buahnya orang ini mau memisahkan diri dari gelap. Ketika terang itu bercahaya seperti Musa, seperti Paulus ketemu terang, seperti Daud yang ketemu Allah, lalu tinggal di dalam kehidupannya. Menerima Yesus sebagai Tuhan, tinggal di dalam batinnya. Di situ Allah akan menuntun membentuk bagaimana yang pertama kali kita harus memisahkan diri dari gelap. Karena terang itu sudah ada dari hidup kita. Nah, maka terjadilah pemisahan terang dan gelap, saudaraku. Apabila tidak, kita tetap di dalam tidak terjadi pembentukan karakter. Akhirnya Saul karakternya tetap sama. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan yang tertulis. Aturan-aturan bahwa hanya imam, hakim, nabi yang boleh mengadakan perjamuan persembahan korban kepada Tuhan. Saul melanggarnya. Ada dua yang dia langgar. Gitu. Yang kedua, Yudas. Yudas mengikut Yesus, melayani Yesus, akhirnya mati masuk neraka. Karena tetap hidup dalam gelap. Sebab tertulis di Alkitab, diungkapkan oleh Tuhan, diungkapkan, singkapkan, diterangi oleh Alkitab, ditulis Yudas sering mencuri uang kas. Karena Yudas pemegang uang kas. Jadi ketika seseorang mengikut Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, terang itu bercahaya, tapi nggak mau dipisahkan dari kegelapan, nggak mau belajar meninggalkan karakter masa lalu, nggak mau belajar meninggalkan yang namanya perbuatan salah masa lalu, tetap melakukannya, maka seseorang itu tidak berbentuk, tetap menjadi kosong dan gelap hidupnya. Seperti Saul, seperti Yudas. Tapi hari ini kita belajar, Musa menyelesaikan panggilannya karena proses pembentukan 40 tahun sebagai pangeran, 40 tahun sebagai gembala kambing domba, lalu menjadi 40 tahun menjadi hamba Allah. Daud 17 tahun menjadi gembala kambing domba, 13 tahun diproses mau dibunuh Saul, ketakutan setengah mati. 7 tahun memerintah Yehuda, belajar pemerintahan di dalam arena teokrasinya Allah. Setelah itu dipercaya lebih lagi 33 tahun kemudian dengan jumlah total 40 tahun melayani pekerjaan Tuhan sebagai raja, yaitu pemimpin umat Israel untuk merebut seluruh kerajaan-kerajaan di tanah Kanaan. Saya tambahkan sedikit, Yosua itu 40 tahun di padang gurun mengikuti Musa sebagai pemimpin tujuh Tuhan. 40 tahun kemudian mengikuti Yosua sebagai seseorang ditunjuk menjadi pemimpin oleh Tuhan. Setelah itu, dia dengan berani mengambil milik kepunyaannya yang dijanjikan Allah, yaitu gunung, tanpa mengandalkan yang lain. Ada karakter-karakter yang indah yang Tuhan bentuk, yang perjalanan hidupnya berbeda, tetapi menuju satu muara, satu tujuan. Melayani panggilan Tuhan dengan karakter yang Tuhan tetapkan, yang indah, yang elok, yang berkenan, yang menjadi berkat bagi sesama. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati.